Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, damai sejahtera bersama dengan kita semua. Pada kesempatan yang sangat indah dan berbahagia ini, saya rindu untuk membagikan berkat lewat firman Tuhan, dan tema yang akan kami sampaikan yaitu adalah saling meneguhkan. Dasar dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah di dalam Lukas 39 ayat yang ke-45. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana orang bisa menjadi kuat di dalam kehidupan di dunia ini? Bisa saja kalau salah dalam mengambil sikap, bisa saja orang itu akan bisa jatuh dalam kehidupannya, dan mereka akan jauh daripada Tuhan, dan sekaligus juga bisa hidup di dalam kejahatan. Orang yang bisa menjadi kuat karena orang tersebut adalah orang yang dekat kepada Tuhan, percaya akan perlindungan dan penjagaannya, ditambah dengan juga saling meneguhkan antar jemaat, antar saudara, atau antar keluarga. Berikut ini kita akan mengerti bagaimana Maria dalam menghadapi kehidupannya. Tidak saja Maria itu dekat kepada Allah, namun Maria juga berkunjung ke tempat Elizabeth supaya Maria ini mendapatkan kekuatan, Maria mendapatkan peneguhan iman. Sehingga iman Maria ini terus akan dikuatkan dan mampu melakukan kehidupannya, tentunya kehidupannya yang semakin dia akan hadapi itu tidaklah mudah. Maria berkunjung ke rumah Elizabeth. Kunjungan ini adalah sebenarnya kunjungan yang penuh bermakna. Maria mendatangi rumah Elizabeth bukan untuk sebuah kangen-kangenan, rindu-rinduan, tidak. Namun Maria setelah mendengar perkataan dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth hamil, maka tentunya Maria sangat bersuka cita karena apa yang didambakan oleh Elizabeth ini terkabul. Maria ingin menunjukkan bahwa dia sangat bersuka cita karena kehamilan Elizabeth, dan sekaligus meneguhkan imannya bahwa Allah itu sungguh ingin merencanakan kehadiran Mesias ini di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kadang kita hadir ke orang lain hanya untuk berhutang, hanya untuk hadir ke tempat orang lain karena orang lain itu sakit, menjenguk orang sakit, atau kita datang ke orang lain hanya untuk minta jabatan, hanya untuk kita punya masalah dan kita ingin supaya orang lain bisa menyelesaikan masalah kita.
dan sebagainya. Itu keegoisan kita supaya kita menyelesaikan masalah kehidupan kita. Namun ini berbeda dengan Maria. Dia hadir itu supaya dia ingin ikut bersuka cita bersama dengan Elizabeth, dan juga dia ingin menerima peneguhan kekuatan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah sebenarnya kita sebagai orang itu hendaknya empati kepada orang lain. Hendaknya kita merasakan kebahagiaan, berkat-berkat yang diterima orang lain, sehingga kita juga mendapatkan kekuatan dari kesaksian orang lain. Yang selanjutnya, Maria memberikan salam kepada Elizabeth. Ketika dia berkunjung, Maria ini memberikan salam kepada Elizabeth. Tentunya salam ini adalah salam yang memberikan damai sejahtera kepada Elizabeth, mendoakan Elizabeth supaya hidup Elizabeth ini menjadi lebih baik lagi, hidup dalam ketenangan, sukacita, dan hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Salam yang dari Maria ditujukan kepada Elizabeth ini tentunya sungguh memberkati Elizabeth, dan mendengar salam dari Maria ini Elizabeth sungguh penuh bersukacita karena ada orang yang memperhatikan dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pada zaman sekarang ini perlulah kita juga memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, memberikan salam kebaikan kepada orang lain, dan memberikan salam sejahtera bagi orang lain, supaya ketika orang lain itu mendengar doa-doa kita, mendengar perkataan yang positif untuk mereka, sehingga mereka ini menjadi bahagia, mereka menjadi memiliki damai sejahtera, mereka menjadi sukacita karena doa-doa yang kita berikan, kita panjatkan untuk Tuhan, supaya mereka mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana reaksi Elizabeth ketika kehadiran Maria? Ada mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan Elizabeth. Anak yang dikandung Elizabeth ini penuh kegirangan. Bayi dalam rahim itu melonjak sebagai tanda penuh dengan sukacita, ketulusan dan kebaikan hati Maria, serta Allah bekerja dalam pertemuan ini, sehingga mukjizat terjadi dialami oleh Elizabeth. Mukjizat kesukacitaan dan kebahagiaan ini meluap dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa saja membawa mukjizat bagi orang lain ketika kita datang ke orang lain dengan penuh ketulusan, dengan kita membawa damai sejahtera dan kebahagiaan, maka orang lain akan terima mukjizat yang besar dari Allah, yaitu mereka menerima sukacita dan damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan dari Allah. Apa reaksi Elizabeth ketika Maria datang? Reaksinya adalah Elizabeth lalu penuh dengan Roh Kudus. Pertemuan Elizabeth dan Maria sebagai orang yang taat, orang yang saleh kepada Allah, membawa berkat yang tak terhingga, di mana Elizabeth ini dipenuhi dengan Roh Kudus,
sehingga Elisabet memberikan peneguhan kepada Maria, yaitu memberkati Maria. Dia orang yang diberkati di antara perempuan dan memberkati rahim Maria, sehingga rahim Maria dalam keadaan aman. Yang kedua yaitu Elisabet memberitahukan kepada Maria bahwa yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Berkat yang diberikan kepada Elisabet menjadikan Maria mendapatkan kekuatan yang baru dan dalam menghadapi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika orang yang taat ini berkumpul kepada Allah, hendaknya berkumpul untuk saling mendoakan, untuk saling memberkati, sehingga kita sebagai orang percaya ini memiliki kekuatan yang baru karena teman-teman atau jemaat atau keluarga kita ini saling mendoakan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa Maria bertemu dengan Elisabet justru menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa egois atau tidak hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita juga mendapatkan doa-doa dari orang lain dan mampu menjalani hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.